Baiklah para mahasiswa, eh, kalau kita bicara soal kependudukan sebagai suatu kebijakan, tentu kita tidak bisa melepaskan dari karakteristik penduduk tadi, dinamika penduduk, demografinya, ya, sehingga itu satu kesatuan, ya, dalam melihat persoalan kependudukan. Di dunia ini ada tiga patterns, ya, ada tiga pattern perubahan penduduk. Ada yang sifatnya disebut dengan rapid growth, ya, jadi pertumbuhan penduduk yang cepat, ya. Ciri khas penduduk yang cepat ini piramidnya itu melebar di bawah, kemudian meruncing ke atas, itu rapid growth, ya. Itu dulu kita Indonesia itu seperti itu. Pada saat baby boom Indonesia pada saat tahun 60-an, 70-an sebelum pada saat kita menganut paham pronatalis, kita mengalami disebut dengan rapid growth. Ya, jadi jumlah balita banyak, ya, banyak terus secara berkurang, ya, sehingga kemudian mengecil di kelompok usia lansia. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan slow growth, ya, slow, ya, pertumbuhannya slow, ya. Dan kemudian yang ketiga yang disebut dengan negative growth, ya. Kita sekarang ini sudah menuju kepada slow growth, ya. Jadi jumlah penduduk yang kelompok anak-anak itu, ya, sudah mengecil angka kelahirannya. Sekarang kita mengembang di tengah dan kemudian mengecil dan hampir merata di usia lansia. Sedangkan untuk yang negatif itu sudah hampir seperti bentuk kondom gitu, bentuk kondom dia. Jadi dia rata, ya, rata terus, ya, kelahirannya dengan angka kematiannya, angka jumlah penduduk yang usia dewasa, ya, untuk masuk lansia karena kualitasnya hidup, maka jumlah lansianya juga risiko kematiannya kecil, sehingga makin banyak lansia dan harapan hidupnya makin tinggi. Sehingga negara-negara yang negatif growth seperti Jepang, Eropa, itu memang jangan heran kita kalau kita menemukan banyak lansia di semua tempat-tempat, ya, apakah di mall, di pusat-pusat perbelanjaan, ya, bahkan yang jualan pun juga yang jadi sales-salesnya itu banyak yang lansia, ya. Itu menunjukkan negara yang sudah negatif growth. Oleh karena itu, secara umum dapat kita katakan karakteristik penduduk suatu negara kita dapat bedakan atas tiga ciri yang disebut dengan pertama ekspansif. Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok unsur muda, ciri ekspansif ini terdapat di negara-negara yang sedang berkembang dengan seluruh penduduk muda. Ya, itu saya katakan tadi, penduduk usia muda, anak-anak, yaitu banyak, dia ekspansif untuk ke atas. Yang kedua konstruktif. Jika sebagian kecil penduduk berada dalam kelompok umur muda, ya, dia konstruktif disebut jika sebagian kecil penduduk berada dalam kelompok umur muda. Jadi yang muda itu mengecil. Ciri konstruktif ini terdapat di negara-negara maju dengan struktur penduduk tua. Dan yang ketiga stasioner. Jika banyak penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, berimbang, dan mengecil pada umur tua kecuali pada kelompok umur tertentu. Ciri ini terdapat di negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Jadi angka kelahiran sebanding dengan angka kematian. Ya, itu negara-negara yang sudah maju. Ya. Oleh karena itu kita mengenal komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dan ada beberapa konsep dan ukuran yang bisa kita pelajari. Antara lain apa disebut dengan sex ratio atau rasio jenis kelamin. Ya. Jadi sex ratio itu adalah rasio jenis kelamin. Ya.
male, ya, laki-laki per perempuan kali konstanta tertentu, apakah 100, 1000, terserah, tergantung kesepakatan yang dibangun. Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh apa? Pertama, rasio jenis kelamin pada saat kelahiran, sex ratio at birth, ya. Jadi saat kelahiran itu kita lihat rasionya. Kemudian di beberapa negara besar, ya, besarnya sex ratio at birth ini umumnya berkisar antara 103 sampai 105 bagi laki-laki dan per 100 perempuan. Jadi ini sex ratio ini untuk melihat proporsi perempuan dan laki-laki. Ya. Sekarang kecenderungannya itu kebanyakan perempuan, ya. Atau laki-laki, ini bisa kita lihat. Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan, ya, pola kematian. Apakah sekarang ini secara proporsional lebih banyak laki-laki yang meninggal atau perempuan? Ini bisa kita lihat di tiap-tiap segmen daerah wilayah itu bisa berbeda pola, bisa berbeda polanya. Ya. Nah, secara bukan nasional maksud saya, secara internasional, global, itu pola mortalitas itu sekarang lebih banyak, lebih cepat dan lebih banyak laki-laki itu meninggal dari perempuan. Jadi lebih banyak sex ratio itu perempuan secara global. Ya. Kemudian pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Mana lebih banyak laki-laki atau perempuan yang bermigrasi? Kemudian angka beban tanggungan. Nah, ini biasa dikaitkan dengan ekonomi, ya, dependensi ratio, ya. Jadi jumlah penduduk tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif kali konstanta. Jadi dependensi rasio ini sering kita kira dengan ekonomi. Misalnya usia lansia sekarang ini kita 20%, kelompok lansia itu dengan 60, sekitar 60% yang produktif, ya. Kita coba kita hitung ini, ya, dependensi rasionya berapa. Kemudian persebaran dan keberadaan penduduk. Ada yang bersifat aritmatik, ya, dan ada yang bersifat fisiologis, dan ada yang bersifat agraris. Ya. Kemudian juga yang kita perhatikan adalah bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan karakter ini menjadi ukuran-ukuran kependudukan yang digunakan, dipakai untuk membuat kebijakan pembangunan, ya, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.